Gak masuk akal DPR minta Timnas Indonesia diisi 60% pemain lokal, lah memang Timnas Indonesia bisa diisi pemain Brazil kah? Asli murni dari hati pemain keturunan tak minta bayaran untuk bela Indonesia. Jens Raven senang proses naturalisasinya disetujui DPR. Kelembapan udara di Jakarta jadi masalah pemain Irak, auto Timnas Indonesia bisa menang? Jay Itzes resmi dicoret dari Timnas Indonesia, ini prediksi pemain Timnas Indonesia lawan Irak. Berkah dicoretnya Elkan Bagot bagi Putra Nababan yang ingin skuad Timnas Indonesia diisi pemain lokal. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kelembapan udara di Jakarta jadi masalah bagi pemain Irak. Timnas Irak mulai mempersiapkan diri di Jakarta sejak Minggu 2 Juni. Mereka menghadapi tantangan terkait kelembaban udara di Jakarta. Safa Ahadi, pemain Timnas Irak, menyampaikan bahwa mereka sedang beradaptasi agar kelembaban udara tidak menjadi masalah dalam pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis 6 Juni. Alhamdulillah, kami sampai di Indonesia setelah perjalanan 10 jam. Meski cuaca panas dan kelembaban tinggi, kami punya waktu untuk beradaptasi. Insya Allah kami siap untuk pertandingan meraih kemenangan dan tetap berada di puncak, kata Safa Ahadi, dikutip dari Federasi Sepak Bola Irak, dalam kurung IFA. Safa Ahadi, yang bermain untuk klub Iran Tractor, memastikan bahwa Timnas Irak akan tetap berusaha meraih kemenangan. Meskipun mereka sudah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027 setelah memenangkan 4 laga sebelumnya. Pertandingan ini penting meskipun kami sudah lolos ke tahap selanjutnya. Masih ada 2 pertandingan lagi melawan Indonesia dan Vietnam, tambahnya. Kiper Ali Kadim juga menyampaikan hal serupa. Kami ingin mendapatkan 3 poin dan melanjutkan tren kemenangan. Semua pemain mengambil tanggung jawab dan memiliki tekad yang sama untuk menang, katanya. Anggota DPR minta pemain Timnas Indonesia 60% dari lokal. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menjadi perbincangan hangat di X hari ini, Selasa, dalam kurung 4 Juni 2024. Hal ini berkaitan dengan kritikannya terhadap PSSI dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Putra Nababan mengusulkan agar 60% pemain Timnas Indonesia berasal dari pemain lokal, bukan hasil naturalisasi. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat yang membahas proses naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Raven pada Senin dalam kurung 3 Juni 2024. Dalam rapat yang dipimpin oleh DR, Insinyur Hetifah Syafudian, DPR menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Indonesia bagi kedua pemain tersebut. Namun beberapa anggota DPR termasuk Rano Karno menyampaikan catatan penting kepada PSSI. Rano Karno mengakui bahwa naturalisasi tidak bisa dihindari demi kemajuan olahraga Indonesia. Dia mempertanyakan kehadiran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang absen dalam rapat yang juga disiarkan langsung melalui YouTube DPR RI. Rano bertanya sampai kapan naturalisasi akan terus dilakukan meski hal itu dianggap penting. Ia menambahkan bahwa naturalisasi juga menarik perhatian negara tetangga seperti Vietnam yang mulai mengikuti langkah Indonesia. Vietnam marah dengan Indonesia dan mereka akan melakukan naturalisasi pemainnya, ujarnya. Rano berharap kehadiran Calvin dan Raven bisa memotivasi anak-anak Indonesia untuk berkompetisi secara sportif. Putra Nababan yang juga dari fraksi yang sama dengan Rano Karno memberikan catatannya terkait naturalisasi.
Menurutnya, komposisi pemain timnas Indonesia harus seimbang antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Kalau bisa 60% pemain nasional, jangan semuanya diisi pemain naturalisasi, katanya. Ia menambahkan kemenangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keseimbangan ini. Nababan juga mengucapkan terima kasih kepada Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atas evaluasi proses naturalisasi. Ia menekankan bahwa naturalisasi harus menciptakan harapan dan optimisme bagi anak-anak Indonesia bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk membela bangsa dan negara. Jens Raven senang proses naturalisasi disetujui DPR. Calon pemain timnas Indonesia Jens Raven sangat senang karena proses naturalisasinya berjalan lancar. Proses ini telah disetujui oleh Komisi 10 dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Senin 3 Juni di Gedung DPR, Jakarta. Dalam rapat kerja yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Jaifudian. Raven dan Calvin Verdonk menjalani proses naturalisasi. Raven hadir secara virtual melalui Zoom karena sedang berada di Prancis bersama Timnas Indonesia U-Strip 20, sementara Verdonk hadir langsung di gedung DPR. Raven yang lahir di Dordrecht, Belanda pada 12 Oktober 2005, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Yogyakarta pada 6 April 1944. Dalam rapat tersebut, Raven menyampaikan rasa senangnya. Selamat siang, ini adalah hari yang sangat spesial, kata pesepak bola 18 tahun itu dalam rapat yang disiarkan di YouTube DPR pada Senin 3 Juni. Seperti yang dikatakan Calvin, kami merasa seperti di rumah sendiri sejak tiba di bandara. Kami mendapatkan cinta dari semua orang yang mendukung kami, tambahnya. Pemain FC Dordrecht U-Strip 21 ini juga merasa terhormat mengikuti proses naturalisasinya. Ia berharap dapat menjadi teladan bagi pesepak bola muda Indonesia sama seperti harapan Verdonk. Saya merasa terhormat bisa menjalani proses ini dan tidak sabar untuk bermain untuk Indonesia. Saya ingin menginspirasi semua orang dan generasi muda. Terima kasih, lanjut Raven. Setelah sidang Komisi 10 dan Komisi 3 DPR, rekomendasi persetujuan ini akan dibahas dalam rapat paripurna DPR untuk diambil keputusan. Setelah itu, Raven dan Verdonk akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI di Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian mengurus KTP dan kartu keluarga untuk mendapatkan paspor. Berkah dicoretnya Elkan Bagot bagi Shin Tae-yong dan Putra Nababan. Dicoretnya Elkan Bagot dari Timnas Indonesia memberikan opsi baru bagi pelatih Shin Tae-yong saat menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot tidak termasuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina. Namanya dicoret dari daftar 23 pemain yang dipersiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong yang memilih Muhammad Ferrari daripada Bagot. Ketika ditanya tentang absennya Bagot, Shin Tae-yong meminta media untuk menanyakan langsung kepada sang pemain. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pemain harus serius dalam membela tim nasional. Saya harapkan pemain harus serius, bukan hanya Elkan, tapi semua pemain yang setengah-setengah memperkuat tim nasional, kata Erick Thohir. Kalau tidak mau main, kita cari pemain lain yang mau membela merah putih, tegasnya. Padahal Bagot telah menjadi andalan dalam 3 pertandingan tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia, termasuk melawan Brunei Darussalam, Irak, dan Filipina. Namun, absennya Bagot membuka peluang bagi pemain lokal. Shin Tae-yong bisa memainkan duet benteng pertahanan Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho, untuk pertama kalinya di kualifikasi Piala Dunia. Ferrari belum pernah debut di kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya duduk di bangku cadangan saat Indonesia bertanding melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Sedangkan Rizky Ridho selalu menjadi starter dalam 6 laga yang telah dijalani Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Selain itu, opsi bek tengah lainnya adalah Jordi Amat dan Justin Hubner untuk pertandingan melawan Irak. Jay Itzes masih absen dalam laga tersebut karena baru saja menyelesaikan pertandingan penentuan promosi ke Serie A bersama Venezia FC. Jay Itzes baru akan tiba di Jakarta pada 5 Juni dan tidak akan bermain melawan Irak pada 6 Juni, kata Shin Tae-yong. Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis (6 Juni 2024). 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan menghadapi Filipina di venue yang sama. Indonesia hanya membutuhkan 3 poin untuk mengunci tiket ke putaran ketiga tanpa bergantung pada pertandingan lainnya. Jay Itzes resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia lawan Irak. Ini perkiraan skuad Garuda. Jay Itzes resmi dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek tengah berusia 24 tahun ini baru saja membantu klubnya, Venezia, mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Venezia berhasil promosi setelah mengalahkan Cremonese di leg kedua final playoff pada Senin (3 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal dari Christian Gikjar pada menit ke-24 memastikan kemenangan tersebut, dengan Itzes menunjukkan penampilan solid di lini belakang. Itzes menjadi pemain kunci Venezia musim ini, mencetak 3 gol dari 30 penampilan. Ia diperkirakan baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada Rabu (5 Juni 2024). Pelatih Shin Tae-yong sudah mengonfirmasi bahwa Itzes tidak akan bermain melawan Irak. Jay Itzes baru akan tiba pada 5 Juni, jadi dia tidak akan bermain melawan Irak, kata Shin Tae-yong pada 28 Mei 2024. Absennya Itzes tentu berpengaruh pada tim, namun Shin Tae-yong sudah menyiapkan solusinya. Dalam pertandingan uji coba melawan Tanzania pada Minggu (2 Juni 2024), timnas Indonesia gagal menang tetapi menunjukkan dominasi dalam menciptakan peluang. Shin Tae-yong menggunakan formasi andalannya dengan 3 bek tengah, bergantian antara formasi 3-5-2 dan 3-4-3. Melawan Tanzania, formasi yang digunakan adalah 3-4-3. Untuk pertandingan melawan Irak, Shin Tae-yong kemungkinan akan menggunakan skema yang hampir sama. Rizky Ridho akan mengisi posisi bek tengah di sisi kiri yang biasanya ditempati Itzes. Jordi Amat akan bermain di tengah dan Sandy Walsh di sisi kanan. Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata akan bergabung, namun Hernando Ari diharapkan tetap menjadi starter. Di lini tengah, duet Tom Haye dan Ivar Jenner diperkirakan akan menjadi andalan, didukung oleh Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Posisi bek sayap kiri akan diperebutkan oleh Saina Patinama, Pratama Arhan, dan Nathan Chuaon. Dalam laga melawan Tanzania, Saina Patinama dimainkan di posisi bek kiri, tetapi Arhan juga bisa dipertimbangkan sebagai starter. Di lini serang, trio Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand diperkirakan tidak akan berubah. Murni dari hati, pemain keturunan tak minta bayaran untuk bela Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi memastikan pemain keturunan tidak pernah meminta bayaran buat membela timnas Indonesia. Menurutnya, mereka yang dinaturalisasi bermain sepenuh hati untuk skuad Garuda. Hal ini disampaikan Yunus Nusi menjawab pertanyaan anggota Komisi X DPR RI soal pemain naturalisasi. Seperti diketahui, PSSI sedang melakukan proses terhadap 2 pemain keturunan Calvin Verdonk dan Jens Raven. Alhamdulillah mereka ini tidak pernah meminta atau berkeinginan untuk diberikan kompensasi, ujar Yunus Nusi di gedung DPR RI Senin (4 Juni 2024). Lebih lanjut, Yunus menceritakan bagaimana cara PSSI mendatangkan pemain keturunan. Selain mendapat persetujuan pemain, proses naturalisasi juga harus mendapat restu dari orang tahu pemain. Dari sebagian besar pemain yang didatangi orang tua ataupun kakek neneknya antusias jika anaknya bisa membela timnas Indonesia. Tim kami yang datang berkunjung ke Belanda langsung mendatangi orang tua pemainnya.
Bahkan keinginan untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia itu lebih kepada keinginan orang tua atau kakek neneknya. Jelas Yunus Nusi. Itu komunikasi PSSI dengan orang tua para pemain naturalisasi. Tidak satupun dari mereka meminta kompensasi, nilai, atau yang lain-lain dan itu sangat berarti dan berharga untuk kami, ucapnya. Sebelumnya memang sempat beredar bahwa ada satu pemain keturunan meminta bayaran agar menjadi WNI. Sosok yang dirumorkan tersebut adalah Justin Hubner pada April 2023. Akibat dugaan itu, naturalisasi Justin Hubner molor. Pemain keturunan Makassar, Sulawesi Selatan itu baru resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember tahun lalu.